Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Timnas Indonesia beruntung memiliki pemain multi posisi. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, tentu saja memiliki keuntungan tersendiri di Piala AFF kali ini karena memiliki sejumlah pemain andalan yang punya kemampuan multi posisi. Semua pemain-pemain yang bisa bermain di sejumlah posisi ini bisa memudahkan Sintayong ketika merancang taktik dan strategi untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dan berikut deretan pemain Timnas Indonesia yang bisa memainkan peran multi posisi. Yang pertama, Rahmat Irianto. Dari sekian nama pemain yang dipanggil oleh Sintayong, Rahmat Irianto barangkali menjadi pemain yang paling bisa memainkan banyak posisi. Saat masih muda, pemain asal Surabaya ini lebih banyak beroperasi sebagai bek tengah, terutama ketika memperkuat Timnas Indonesia U19. Namun seiring berjalannya waktu, Rian Sapana kerapnya mulai bisa memainkan peran lebih banyak. Dia juga pernah diplot sebagai gelandang bertahan. Tidak hanya itu, Sintayong juga pernah mengoperasikan pemain Persib Bandung ini sebagai wingback kanan, tepatnya pada kualifikasi Piala Asia 2023. Yang kedua yakni Witan Sulaiman. Gelandang muda andalan Timnas Indonesia, Witan Sulaiman, juga berstatus sebagai pemain serba bisa untuk bermain di sejumlah posisi. Selain bermain di sektor sayap, baik itu kanan maupun kiri, Witan juga terampil untuk mengisi pos gelandang serang maupun sebagai penyerang bayangan. Meskipun saat ini usianya baru menginjak 21 tahun, Witan sudah berhasil menyumbangkan 6 gol dan 7 assist dari total 20 penampilan internasionalnya bersama skuad Timnas Garuda. Yang ketiga, Sandy Walsh. Gelandang naturalisasi kelahiran Brussels, Belgia ini memang bisa dipasang di sejumlah posisi. Biasanya Sandy Walsh bermain di sektor bek kanan atau bisa juga wingback kanan. Namun apabila dibutuhkan, ia bisa juga bertugas untuk bermain sebagai gelandang tengah atau bek tengah, tergantung dengan kebutuhan. Meskipun demikian, akhir-akhir ini Sandy Walsh lebih dipercaya untuk memainkan posisi bek kanan bersama klubnya KV Mechelen di ajang Jupiler Pro Liga alias Liga Belgia. Timnas Thailand diam-diam mewaspadai kekuatan Timnas Indonesia. Jelang bergulirnya Piala AFF 2022, tim analis Gajah Perang sibuk mempelajari peta kekuatan skuad Timnas Garuda. Pasukan Sintayong dianggap sebagai ancaman serius oleh mereka. Thailand bahkan mewaspadai sebanyak 9 pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 kali ini. Kekuatan para pemain harus didasarkan pada edisi tahun lalu seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Egy Maulana Fikri, Elkan Bagot, dan Witan Sulaiman. Tulis keterangan tim analis Timnas Thailand yang dilansir di Facebook resmi Federasi Selasa 13 Desember. Tim analis Timnas Thailand juga mewaspadai duo naturalisasi yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Pengalaman mereka berdua yang berkarir di Eropa dianggap sebagai ancaman bagi tim berjuluk Gajah Perang itu. Termasuk penambahan Jordi Amat, bek tengah yang dinaturalisasi dari Spanyol, memiliki pengalaman bermain untuk timnas Spanyol di level U17 dan U21 bersama pemain kelas dunia seperti David De Gea, Isco, Dani Carvajal, dan Pablo Sarabia. Dan juga Sandy Walsh, bek naturalisasi asal Belgia yang memperkuat KV Mechelen di Liga Belgia. Dia telah memainkan 17 pertandingan, mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist, sambung pernyataan itu. Tidak hanya itu, Thailand juga mewaspadai striker veteran yang sudah lama tidak dipanggil ke timnas Indonesia, yakni Ilija Spasojevic. Selain Spaso, mereka juga menyorot ancaman bahaya yang dihadirkan wonderkid Persebaya Surabaya, yakni Marcelino Ferdinand.
Atau bahkan striker veteran berusia 35 tahun seperti Ilyas Pasojevic yang dinaturalisasi dari Montenegro bahkan bergabung dengan tim ini, juga bersama bintang muda menjanjikan seperti Marcelino Ferdinand, pemain muda berusia 18 tahun yang sudah masuk tim utama. Sambung keterangan tersebut. Sementara itu, pelatih Thailand Mano Polking diam-diam menyiapkan senjata rahasia jelang Piala AFF 2022. Ia akan memplot Teraton Bunmatan bermain di lini tengah skuad Gajah Perang. Membiarkan Teraton Bunmatan bermain di lini tengah adalah sesuatu yang kami diskusikan tepat sebelum tim Thailand berkumpul. Saya bertanya kepadanya posisi apa yang ingin dia mainkan. Teraton Bunmatan mengaku ingin bermain di lini tengah karena dia pernah bermain di posisi itu pada masa lalu. Saat itu dia bermain untuk Buriram United. Tentu saja tidak setiap pertandingan Teraton akan memainkan peran itu, tapi ini adalah laga yang akan dimainkan Teraton yang akan berperan bagus, jelas Mano Polking. Nah, tentunya jika Teraton Bunmatan bermain di lini tengah, maka ia bisa menjadi senjata rahasia bagi Thailand saat berjumpa timnas Indonesia. Tim makin solid, Kapten Timnas beri kode Sintayong bakal bawa juara Piala AFF 2022. Skuad Timnas Indonesia diklaim semakin kompak dan solid setelah 2 pekan melakukan pemusatan latihan di Gianyar, Bali sejak 28 November kemarin. Para pemain mulai adaptasi oleh skema latihan yang diterapkan Sintayong jelang Piala AFF 2022. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kapten Timnas Indonesia Farudin Arianto. Kondisi itu tentunya cukup positif bagi para pemain Timnas Indonesia. Sangat bagus ya, semua pemain sangat semangat dan kompak dengan apa yang materi diberikan dalam TC, kata Farudin Arianto dilansir dari laman PSSI Minggu 11 Desember kemarin. Pria asal Klaten itu mengatakan rekan-rekannya dapat menerima dengan baik berbagai arahan pelatih asal Korea Selatan itu. Pasalnya, timnya sudah berkomitmen kuat terus memantaskan diri agar siap bersaing pada Piala AFF 2022. Sudah bisa kami terima dengan baik, jadi kami harus berjuang bersama-sama menghadapi Piala AFF 2022, ungkap Farudin. Adapun selama 1 pekan pertama TC, Farudin Arianto dan kawan-kawan mendapat gemblengan berupa latihan fisik. Mereka kerap berlatih 2 kali dalam sehari. Untuk materi pekan kedua, skuad Garuda sudah mendapatkan materi taktikal oleh tim pelatih. Timnas sendiri akan memainkan 2 laga kandang yang direncanakan akan digelar di SUGBK Jakarta saat melawan Kamboja, yakni pada hari Jumat 23 Desember dan Thailand pada hari Kamis 29 Desember. Sementara itu, laga melawan Brunei Darussalam akan diagendakan pada Senin 26 Desember dan Filipina pada Senin 2 Januari 2023, yang mana akan berlangsung di kandang lawan. Sebagai informasi, Indonesia akan berjuang memutus rasa penasaran dalam gelaran Piala AFF kali ini. Pasalnya, skuad Garuda belum pernah sama sekali meraih gelar juara meski telah 5 kali masuk final.